Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini jatahnya saya ganti spray ya Bunda. Seperti biasa Bunda, sambil beres-beres rumah. Kegiatan saya ya, rutinitas saya seperti ini Bunda. Mungkin Bunda pasti hafal ya, setiap pagi pasti beresin tempat tidur, nyapu, ngepel, udah menjadi makanan sehari-hari saya ya Bunda. Jadi kalau kegiatannya monoton gini, mohon dimaklumi saja ya Bunda, karena kegiatannya cuma kayak gini aja, saya nggak ada kegiatan lain ya Bunda selain kalau di rumah. Selain kegiatan di luar rumah ya pasti beres-beres rumah. Nah, sambil saya beres-beres rumah, saya mau sharing sedikit tentang mengubah gaya hidup boros menjadi hemat. Gaya hidup konsumtif dan boros telah menjadi tren yang mengkhawatirkan saat ini ya Bunda. Banyak orang terjebak dalam situasi menghabiskan uang lebih banyak daripada yang mereka hasilkan atau dapatkan ya. Akhirnya muncul stres, kecemasan, dan masalah keuangan ya. Namun mengubah gaya hidup boros menjadi hemat dan bahagia itu bukan hal yang mustahil. Kita bisa lakukan beberapa cara agar kita bisa hidup hemat ya Bunda, tidak menerapkan hidup boros lagi. Salah satunya yaitu yang pertama melacak pengeluaran. Langkah pertama untuk mengubah gaya hidup boros adalah dengan cara melacak pengeluaran kita. Catat setiap uang yang keluar, baik untuk kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder ya Bunda. Gunakan aplikasi pencatatan keuangan atau buku catatan sederhana ya, untuk membantu kita itu memantau keuangan, kemana saja perginya ya Bunda. Apa aja yang dibelanjakan kita catat agar kita itu bisa tahu uang kita itu dibuat apa saja. Jadi kalau ada yang pengeluarannya lebih besar, itu bisa kita pangkas pengeluaran yang membengkak kayak gitu Bunda. Kemudian ada kebutuhan-kebutuhan yang memang sepertinya tidak penting, nanti kita bisa keep dulu ya Bunda, nggak usah kita beli dulu. Ketika memang belum dibutuhkan, nggak usah kita beli, seperti itu Bunda. Yang kedua, buat anggaran. Setelah melacak pengeluaran, buatlah anggaran yang realistis dan sesuai dengan kemampuan keuangan kita ya, agar kita bisa tahu gitu Bunda. Anggaran ini harus mencakup semua kebutuhan pokok seperti tagihan, makanan, transportasi, serta kebutuhan sekunder seperti mungkin liburan dan tabungan gitu ya Bunda. Jadi kita tuh tahu anggaran kita satu bulan berapa, biar kita bisa menabung ya Bunda. Kalau kita tahu anggaran kita setiap bulannya, kan kita bisa menyisihkan berapa persen dari pengeluaran kita. Kemudian yang ketiga, prioritaskan kebutuhan. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan ya. Prioritaskan kebutuhan pokok kita dan batasi pengeluaran untuk keinginan yang tidak esensial atau hanya keinginan saja. Hindari membeli barang yang impulsif, yang tidak ada kegunaannya atau kita tidak butuhkan. Pengeluaran prioritas itu seperti yang pasti makanan ya, untuk sehari-hari, untuk kelangsungan hidup kita. Terus kebutuhan mungkin kayak bayar listrik, kemudian membayar air, dan mungkin kalau punya cicilan ya Bunda, kita harus membayarnya ya setiap bulannya. Itu harus diprioritaskan karena itu sudah menjadi kewajiban kita. Kalau kita sudah punya hutang ya, kita harus mencicilnya ya Bunda, membayarnya setiap bulannya, mangsurnya gitu. Kemudian hindari membeli barang-barang yang impulsif yang tidak kita butuhkan. Contohnya pakaian ya Bunda, karena mungkin pakaian yang kita punya dalam lemari itu belum tentu semuanya sudah kita pakai ya Bunda. Jadi kita harus pintar-pintar ya Bunda. Kalau memang pakaian di lemari kita masih bagus-bagus, masih banyak, ya ngapain kita beli yang baru ya. Fungsikan yang ada dulu sampai rusak, kemudian kita membelinya yang baru lagi. Jadi pakaian-pakaian di lemari kita itu tidak
cuma jadi apa ya namanya, pakaian menumpuk saja di lemari ya. Kadang kita pakainya ya cuma itu aja ya Bunda, apalagi kalau di rumah ya. Biasanya ibu-ibu itu lebih senang pakai daster gitu Bunda. Jadi kita nggak perlu beli yang baru-baru lagi gitu ya Bunda. Kemudian yang keempat, hemat dalam berbelanja. Saat berbelanja, buatlah daftar belanja dan penuhi daftar tersebut. Hindari godaan dengan promo atau diskon yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita ya Bunda. Bandingkan harga di beberapa toko sebelum membelinya. Manfaatkan kupon atau diskon yang tersedia Bunda. Jadi kalau kita belanja itu sesuaikan dengan yang sudah kita rinci, sudah didaftar dalam belanja kita. Jangan sampai kita tergoda dengan adanya diskon dan promo ya, karena itu akan membuat pengeluaran kita itu membengkak ya Bunda. Jadi kita harus bisa berhemat dalam berbelanja, terus lebih bijak ya dalam memilih produk-produk yang lebih murah harganya ya Bunda. Kita bisa membelinya mungkin kalau di swalayan itu lebih mahal, kita bisa beli di pasar gitu Bunda. Itu menekan sekali ya Bunda uang belanja kita. Kemudian yang kelima, masak di rumah. Makan di luar seringkali menjadi pengeluaran yang terbesar ya Bunda. Kurangi frekuensi makan di luar dan makanlah lebih banyak di rumah. Memasak di rumah lebih hemat dan kita dapat memastikan kebersihan dan bahan-bahan yang digunakan ya Bunda. Kadang kita memang ada rasa jenuhnya juga sebagai ibu rumah tangga setiap hari masak ya Bunda. Nggak apa-apa, sesekali saja makan di luar itu nggak masalah ya Bunda. Yang penting jangan setiap hari. Kalau setiap hari kita makan di luar, yang ada pengeluaran untuk makan itu 2 kali atau 3 kali lipatnya ya. Karena saya rasakan untuk masak sendiri itu jauh lebih hemat ya Bunda, daripada kita harus beli di luar gitu. Apalagi untuk setiap hari ya Bunda. Kalau sesekali aja sih nggak apa-apa ya Bunda, sambil kita refreshing gitu Bunda. Jadi kita nggak makan masakan di rumah terus, dan kita tahu gitu tempat-tempat makanan yang enak ya. Nah, sambil cari referensi gitu tempat makanan yang enak, nggak masalah sesekali gitu ya. Yang keenam, cari hiburan hemat. Ada banyak cara untuk bersenang-senang tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Carilah aktivitas hiburan yang hemat seperti berolahraga di taman, menonton film di rumah, atau berkumpul dengan teman dan keluarga di rumah ya Bunda. Gak perlu kita harus mengeluarkan uang banyak-banyak untuk mencari hiburan ya. Padahal hiburan itu tidak perlu kita mengeluarkan uang banyak. Kita bisa menggunakan fasilitas di rumah juga. Kita bisa jalan-jalan santai, bersenang-senang dan keluarga tanpa harus mengeluarkan uang banyak gitu ya Bunda. Jadi pintar-pintarnya kita aja Bunda memaksimalkan apa yang ada di rumah, dan kita bisa melakukan hal-hal kecil yang membuat kita lebih bahagia. Yang ketujuh, hindari utang konsumtif. Hindari menggunakan kartu kredit untuk membeli barang yang tidak kita butuhkan. Utang konsumtif dapat menjebak kita dalam siklus hutang yang sulit dilepaskan ya, karena itu sangat Bunda, ya kayak orang ketagihan gitu Bunda. Nanti kalau sudah lunas pasti nanti ambil lagi, kalau sudah lunas ambil lagi itu. Jadi sebisa mungkin hindari hutang konsumtif ya Bunda, agar kita bisa hemat. Yang kedelapan, tabungan dan investasi. Sisihkan sebagian dari pendapatan kita untuk ditabungkan dan investasi. Membangun tabungan dan investasi dapat membantu kita mencapai tujuan keuangan dan memberikan rasa aman di masa depan ya. Kita jadi sudah rasanya lega, karena pasti kita masa tuanya terjamin karena kita punya tabungan dan investasi untuk jangka panjang ya Bunda. Kemudian yang kesembilan, ubah pola pikir. Ubahlah pola pikir kita tentang uang. Sadarilah bahwa kebahagiaan tidak datang dari materi, tetapi dari hal-hal sederhana dalam hidup. Fokuslah pada pengalaman dan hubungan yang bermakna daripada mengejar harta benda ya Bunda. Jadi ubah pola pikir kita ya, agar kita bisa
belajar hidup hemat, karena sejatinya materi itu tidak akan ada habisnya ya kalau kita kejar gitu, pasti kurang terus gitu Bunda. Jadi kita harus fokus pada pengalaman dan hubungan hidup kita ya. Kita diberi kesehatan itu adalah nikmat hidup yang luar biasa ya Bunda. Nah ini saya lagi motongin daging sapi ya Bunda. Saya mau masak daging sapi hari ini. Daging kurban masih ada Bunda, karena memang kemarin pas Mbak Ara pulang ke kampung kan berdua saja, jarang masak, jadi dagingnya masih banyak. Kemudian yang terakhir, bersabarlah. Mengubah gaya hidup boros membutuhkan waktu dan usaha. Bersabarlah dan konsisten dalam menerapkan apa yang saya sampaikan tadi. Kita akan melihat perubahan positif dalam keuangan dan kebahagiaan kita seiring waktu ya Bunda. Mengubah gaya hidup boros menjadi hemat dan bahagia itu bukan hal yang mustahil. Dengan menerapkan strategi-strategi yang tepat dan mengubah pola pikir kita dapat mencapai kestabilan keuangan dan kestabilan kebahagiaan yang sejati. Ingatlah bahwa hidup sederhana dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dapat membawa kebahagiaan yang lebih besar daripada mengejar harta benda. Nah itu cara mengubah gaya hidup boros menjadi hemat ya Bunda. Semoga video saya ini bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti channel YouTube saya. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.